Sekitar 90.000 penumpang terjadwal tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Total ada 564 penerbangan yang terjadwal menuju Bandara Suta. Ruang kedatangan di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta nampak masih lengang pada Minggu pagi. Meski demikian, puncak arus balik Lebaran diprediksi akan terjadi hari ini. Sekitar 90.000 penumpang terjadwal tiba pada hari terakhir masa libur Lebaran ini. Total ada 564 penerbangan menuju Bandara Suta. Selain kedatangan, penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta juga tercatat masih tinggi. Skema one-way nasional dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta diberlakukan mulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cikampek pada Minggu pagi. Hal ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran. 5, 4, 3, 2, 1. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin flag off one-way nasional di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Penerapan one-way atau skema satu arah berlaku mulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian, rekayasa lalu lintas dilanjutkan dengan skema kontraflow 2 lajur, mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 36 tol Jakarta Cikampek. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan arus balik pemudik seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Selama penerapan one-way nasional arus balik Lebaran, kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah dialihkan menggunakan jalur arteri. 4, 3, 2, 1. Pagi ini one-way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya. Dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bilang one-way nasional yang diterapkan diharapkan bisa memberikan kenyamanan arus balik dari pemudik. Namun, adapun jalur alternatif lainnya, yakni tol Cisumdawu jika kepadatan terjadi. Tadi pagi ya, kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan Cisumdawu sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Jalur arteri masih memadai, masih menampung, dan lebih digunakan untuk jalur yang dari arah barat ke timur. Kemudian juga dari jalan tol, kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, masih ada jalur kontraflow yang dari Jakarta yang bisa digunakan dari barat ke timur. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan, khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kita juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai dengan baik. Demikian.
Arus balik Lebaran lalu lintas jalur arteri Karawang, Jawa Barat sejak Minggu pagi terpantau ramai kendaraan pemudik sepeda motor yang datang dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kondisi keramaian ini terpantau di Jalan Raya Kelari. Kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dengan kendaraan sepeda motor ramai sejak Minggu dini hari dan terus bertambah hingga siang hari ini. Diprediksi jumlah kendaraan pemudik mengalami kenaikan pada Minggu siang hingga malam. Sejumlah titik rawan kepadatan di jalur arteri Karawang harus diwaspadai seperti pasar tradisional Kosambi hingga terminal Kelari. Stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten dipadati pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Penumpang berdesakan untuk masuk ke pintu tujuan Tanah Abang. Seperti inilah suasana di Stasiun Rangkas Bitung pada Minggu pagi. Para penumpang didominasi dari daerah Banten dan Sumatera yang akan kembali bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Antrean cukup panjang terjadi di loket pengisian saldo dan pintu peron tujuan Tanah Abang. Di Terminal Kalideres, Jakarta, puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari ini. Terminal Kalideres memprediksi jumlah pemudik yang akan tiba pada hari ini mencapai 6.000 penumpang. Sejumlah bus yang tiba di Terminal Kalideres ini berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kota-kota di Pulau Sumatera. Kemacetan terjadi di gerbang tol Cikampek Utama arah Jakarta pada Minggu pagi. Kendaraan sempat mengular hingga 2 km. Antrean kendaraan di gerbang tol Cikatama didominasi oleh mobil pribadi. Mayoritas adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Kendaraan sempat mengular hingga 2 km di gerbang tol. Selain itu, arus lalu lintas ramai lancar. Berdasarkan data Jasa Marga, hingga Sabtu kemarin, 123.000 kendaraan telah melintas di gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Kepadatan diperkirakan masih terjadi hari ini seiring dengan berakhirnya masa libur Lebaran. Puncak arus balik Lebaran, jalur arteri Kadungora di Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar pagi ini. Kendaraan menuju Bandung masih mendominasi. Kadungora yang merupakan jalur alternatif pemudik untuk menghindari kemacetan pun sempat mengalami kepadatan. Selain arus balik menuju Bandung, sejumlah kendaraan juga masih terlihat melintas menuju objek wisata ke wilayah Garut. Menurut data Dinas Perhubungan, sepanjang pukul 00 hingga 7 pagi tadi, tercatat 4.405 kendaraan melintas menuju Bandung, sementara 2.654 kendaraan melaju ke arah Garut. Meski belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan di Kadungora, sistem one way atau buka tutup diberlakukan secara situasional. Kompas Siang kami tutup sampai di sini. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Imron Fadilah. Terima kasih. Sampai jumpa.